Selamat siang dan salam entrepreneur. Hari ini saya akan membahas terkait dengan tugas kuliah atau kuliah bisnis internasional. Itu membahas tentang ekspansi perusahaan multinasional di suatu negara. Yang mengambil contoh analisa terkait dengan kebijakan strategi ekspansi Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pertama adalah terkait dengan sejarah perusahaan. Pertama adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMIN didirikan pada tahun 1971 sebagai perusahaan patungan antara Toyota Motor Corporation dan Toyota Trust Corporation Jepang dan beberapa mitra lokal. Pabrik pertama PT Toyota yaitu di Sunter dan mulai berproduksi pada tahun 1973. PT Toyota terus berkembang dan memperluas operasinya di Indonesia. Mereka memiliki beberapa pabrik di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk Kerawang dan Bekasi di Jawa Barat. Sebagai produsen otomotif, PT Toyota telah berperan besar dalam pertumbuhan industri di Indonesia dan telah menciptakan lapangan pekerja dan mentransfer teknologi dan berkontribusi pada ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Di samping itu juga PT Toyota juga terkenal dengan komitmen terhadap praktek berkelanjutan dan lingkungan. PT Toyota juga menerapkan berbagai inisiatif hijau untuk mengurangi dampak lingkungan produksi mereka. Adapun visi dan misi serta nilai utama perusahaan, di mana visi PT Toyota yaitu menjadi perusahaan manufaktur paling kompetitif di Asia, menjadi perusahaan manufaktur global yang mempertahankan dan terus memperluas bisnis perusahaan, dan menjadi perusahaan terdepan dalam pengembangan teknologi mobil ramah lingkungan. Misi PT Toyota yaitu untuk berkontribusi lebih kepada bangsa dan Toyota Global melalui pembuatan model lokal berkelanjutan yang memenuhi harapan pelanggan dan pemerintah. Kedua adalah meningkatkan ekspor dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun 7 nilai utama PT Toyota yaitu yang pertama adalah integritas, di mana PT Toyota memegang teguh norma, etika, dan komitmen bersama secara konsisten untuk menjaga reputasi perusahaan. Kedua adalah visioner, menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi yang memuaskan pelanggan, berkontribusi bagi pengembangan industri otomotif Indonesia, serta menjaga kesinambungan jangka panjang perusahaan. Ketiga adalah rasa hormat, mana menghargai sesama, mengoptimalkan setiap kemampuan dan keberagaman melalui pengembangan individu untuk mendorong pencapaian kinerja terbaik serta tercapainya mutual trust. Keempat adalah kepemilikan, yaitu bertindak dengan rasa memiliki, mengambil tanggung jawab untuk berupaya semaksimal mungkin mencapai hasil yang terbaik. Kelima adalah inovasi, yaitu mewujudkan ide-ide breakthrough dan aktivitas unik dalam rangka merealisasikan perubahan dan transformasi demi peningkatan daya saing perusahaan. Keenam adalah kerjasama tim, yaitu mendukung satu sama lain seraya menjalankan tanggung jawab diri sendiri guna meningkatkan kekuatan tim, membangun sinergi melalui rantai proses yang terintegrasi serta menjalin hubungan yang harmonis dengan stakeholder untuk meraih keberhasilan bersama. Ketujuh adalah yaitu mengemukakan permasalahan segera, yaitu memiliki keteguhan hati untuk mengemukakan permasalahan atau berita buruk dengan disertai fakta dan data yang memadai untuk mengambil langkah-langkah penanganan secara cepat dan tepat. Adapun analisa kebijakan strategi PT Toyota di Indonesia yaitu didasarkan pada beberapa faktor strategis. Yang pertama adalah pertumbuhan pasar otomotif dan demokrasi, di mana Indonesia dengan tingkat populasi yang sangat besar dan berkembang, serta pertumbuhan penduduk kelas menengah yang sangat pesat merupakan pasar yang sangat potensi bagi industri otomotif, di mana sesuai dengan data pada tahun 2023 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa, serta penetrasi kendaraan bermotor terus meningkat seiring dengan urbanisasi dan peningkatan daya beli konsumen. Di samping itu, permintaan kendaraan listrik di area ASEAN terutama di Indonesia, sehingga hal ini dilihat PT Toyota sebagai peluang yang cukup besar untuk mengembangkan
basis produksi kendaraan hybrid dan elektrik. Nah, karena hal ini didorong dengan target konsumen Indonesia pada tahun 2050 hanya akan menggunakan kendaraan berbasis listrik. Sesuai dengan data dari Gaikindo pada tahun 2022 bahwa penjualan kendaraan bermotor Indonesia mencapai lebih dari 1 juta unit, sehingga hal ini menunjukkan permintaan yang sangat tinggi terhadap produk otomotif, termasuk mobil hybrid dan listrik. Yang kedua adalah terkait dengan dukungan kebijakan dari pemerintah, di mana pemerintah Indonesia telah memberikan beberapa kebijakan, diantaranya pemberian insentif yang cukup besar bagi perusahaan yang melakukan investasi di sektor otomotif, khususnya kendaraan ramah lingkungan, di mana PT Toyota juga telah memanfaatkan program dari pemerintah, terutama untuk jenis kendaraan LCGC, serta kebijakan penggunaan elektrisasi nasional dengan target transisi menuju kendaraan listrik pada tahun 2050. Di samping itu, potensi yang sumber daya nikel di Indonesia yang terbesar menjadi tempat strategis bagi Toyota untuk mengembangkan industri baterai dan kendaraan listrik, serta fasilitas perdagangan bebas ASEAN yang memungkinkan Toyota untuk dapat memanfaatkan Indonesia sebagai basis produksi kendaraan untuk pasar ASEAN. Toyota terus berkomitmen berinvestasi sebesar kurang lebih 27 triliun rupiah atau sekitar 1,77 miliar euro selama 5 tahun ke depan untuk mengembangkan produksi mobil listrik Indonesia. Hal ini didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto. Ketiga adalah efisiensi biaya dan lokasi strategis. Salah satu yang melatar belakangi Toyota melakukan ekspansi di Indonesia adalah terkait dengan efisiensi biaya, terutama dari segi tenaga kerja dan biaya produksi yang lebih rendah dibanding ekspansi ke negara-negara Asia Timur lainnya. Karena Indonesia memiliki posisi yang strategis di kawasan Asia Tenggara, sehingga hal ini memungkinkan Toyota untuk menggunakan Indonesia sebagai basis produksi ekspor regional ke lebih 50 negara tujuan. Di samping itu, Toyota juga salah satu pilar Toyota adalah tingginya tingkat pemakaian komponen lokal yang mencapai hingga 75% sampai 94%. Hal ini mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memperkuat industri lokal. Toyota mengembangkan ekosistem rantai pasokan yang solid dengan melibatkan sekitar 200 pemasok lapis pertama untuk mempertahankan kualitas dan efisiensi produksi di pasar domestik maupun ekspor. 4 adalah pengembangan teknologi ramah lingkungan, di mana Toyota juga telah mengawali memproduksi kendaraan hybrid di pabrik Kerawang, Jawa Barat. Hal ini menandakan bahwa awal komitmen Toyota untuk memproduksi lebih banyak kendaraan hybrid dan listrik untuk masa depan sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan transisi ke energi bersih. Kelima adalah akses sumber daya alam dan rantai pasokan baterai, di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang merupakan komponen penting untuk proses pembuatan baterai kendaraan listrik. Toyota memanfaatkan cadangan ini untuk mendukung rencana ekspansinya dalam memproduksi kendaraan listrik berbasis baterai dan kendaraan listrik. Toyota memposisikan sebagai pemimpin di pasar kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Berdasarkan hal di atas, disimpulkan bahwa kebijakan PT Toyota di Indonesia memperlihatkan strategi jangka panjang Toyota untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perubahan global menuju kendaraan ramah lingkungan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah dan efisiensi produksi. Hal ini dianggap penting dalam rantai pasokan global Toyota dengan mengekspor kendaraan ke lebih dari 80 negara tujuan di seluruh dunia, karena Toyota dikenal dengan dedikasinya terhadap pelestarian lingkungan dan teknologi hijau melalui pengembangan mobil hybrid serta komitmen untuk mencapai produksi yang berkelanjutan. Demikian presentasi saya terkait dengan hasil analisa ekspansi PT Toyota Indonesia. Jika ada komentar atau mungkin pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Demikian, terima kasih dan salam entrepreneur.